Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, siapa yang suka bertengkar? Siapa yang suka berantem, berselisih paham? Orangnya senangnya bertengkar, gegeran. Kalau kita masih suka gegeran, bertengkar, artinya hidup kita harus benar-benar berserah kepada Tuhan. Karena pertengkaran hanya menimbulkan kebencian. Bahkan kebencian hanya akan menimbulkan pertengkaran. Karena pertengkaran itu dimulainya karena perselisihan paham, selisih pendapat, tidak terima satu dengan yang lain, akhirnya kesel jengkel, akhirnya terjadi pertengkaran. Kalau tidak terjadi pertengkaran, perang dingin, ya udah nggak usah marah-marah, tetapi nggak mau nyapa atau berselisih paham. Di Amsal 10 ayat yang kedua, kebencian menimbulkan pertengkaran. Ternyata kebencian kita terhadap seseorang akan menimbulkan pertengkaran, Bapak Ibu. Nah, kebencian itu sendiri pasti dimulai dengan silang pendapat, selisih pendapat, atau pendapat yang berbeda yang akhirnya nggak terima, nggak ada keputusan, akhirnya berantem. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupin segala pelanggaran. Kalau kita memiliki kasih, kita nggak akan tuntut kesalahan orang lain. Kita nggak tuduh kesalahan orang lain, tetapi kita akan menjadi orang yang berbeda. Kita akan tutupin pelanggaran orang lain. Tapi karena dasar kebencian, kita jengkel dan marah. Kita umbar kesalahan orang lain. Kita sebarkan kemana-mana. Oh, ini buruk loh, ini jelek loh. Aku udah nggak mau lagi sama dia. Karena apa? Dia udah nggak di pihakku lagi. Kalau kita sudah seperti itu, kita itu jahat di mata Tuhan. Kita pikir kita benar, kita pikir kita hebat, kita pikir kita bisa, ternyata kita jahat sebenarnya di mata Tuhan. Sebab kebencian hanya menimbulkan pertengkaran, gegeran, berantem. Kalau Bapak Ibu suka gegeran berantem dengan siapapun juga loh. Kau bisa gegeran dengan mertuamu, gegeran dengan iparmu, gegeran dengan istrimu, gegeran dengan suamimu, gegeran dengan anakmu. Artinya memang sudah ada benci, kebenihan, dan kesel. Dan marah akhirnya meledak. Kalau sudah pertengkaran terjadi, itu adalah perbuatan daging total, bukan dari Tuhan. Bukan dari Tuhan. Tapi kalau yang dari Tuhan, kasih menutupin segala pelanggaran. Sekalipun orang bikin kesalahan saja, kita bisa ngomong baik-baik dan damai, tenang kok. Tetap satu hati, bisa jalan lagi. Tapi kalau udah benci, ribut, geger, ujungnya kepahitan, kesel, marah, tidak terima satu dengan yang lain. Kalau punya kongsi bisnis, pasti pecah kongsi bisnisnya. Karena apa? Didasarin karena apa? Udah kesel, jengkelnya udah nggak ketulungan, akhirnya apa? Benci, dan akhirnya berantem dan memisahkan diri. Kalau memiliki kasih akan nutupin pelanggaran. Oh iya, saya tahu kamu salah. Ya, saya tahu saya sendiri saya salah. Ya, saya berubah. Mari kita bareng sama-sama. Sorry, aku udah nyakitin hati kamu dan lain sebagainya. Tapi mana mungkin orang yang suka berantem memiliki kerendahan hati. Orang yang suka berantem adalah tinggi hati, merasa hebat, merasa benar, merasa kudus, merasa suci, merasa berkenan di hadapan Tuhan, merasa paling dengar suara Tuhan. Makanya dianggapnya orang lain salah semua. Kalau sudah seperti ini, kita harus belajar ngoreksi hati kita. Motivasi hati kita itu sudah tidak benar di hadapan Tuhan. Kalau motivasi hati kita tidak benar di hadapan Tuhan, ya kita meski datang kepada Tuhan minta diberesin. Amin. Di Amsal 13 ayat yang ke-10, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Ternyata orang yang suka berantem itu karena orang angkuh. Orang angkuh itu karena apa sih? Merasa dirinya benar, merasa dirinya hebat, merasa dirinya pinter, merasa dirinya bisa. Makanya ketika selisih pendapat dengan orang, tidak terima, marah. Ini yang aku benar sendiri. Kamu salah, kamu harus ngikutin aku. Kalau sudah begitu, itu sebenarnya sudah angkuh. Kalau sudah angkuh, itu perbuatan daging, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, bagaimana caranya? Ya bertobat, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tanpa itu, kita tidak akan bisa benar-benar melembutkan hati kita di hadapan Tuhan. Sekalipun kita ini hamba Tuhan, kalau sukanya bertengkar, berantem, kita ini sebenarnya jadi orang yang angkuh di hadapan Tuhan, sombong, benar sendiri, hebat sendiri, pintar sendiri, merasa bisa kita melakukan segala sesuatu. Kita ini perlu
Tuhan, kita butuh Tuhan. Kita harus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita harus melembutkan hati kita di hadapan Tuhan. Orang yang lembut hatinya nggak akan angkuh. Orang yang lembut hatinya mau dibentuk Tuhan, mau diproses Tuhan. Nah, ini yang nggak gampang. Semua orang awalnya bisa, tapi kalau sudah angkuh, akhirnya nggak bisa. Awalnya dibentuk Tuhan oke, tapi setelah mendapat pencapaian, udah merasa hebat, merasa terkenal, merasa pinter, ditegur nggak bisa. Akhirnya angkuh. Kalau sudah angkuh, menimbulkan pertengkaran. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Tetapi kalau orang itu ya, dengerin nasihat, dengerin omongan orang yang baik, ya dia pasti akan memiliki hikmat. Sebenarnya orang yang marah itu karena apa sih? Karena tidak bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Karena dia pikir merasa benar dan semua orang harus tunduk kepada dia. Kalau ada orang yang melawan, ini tidak berkenan ini. Apalagi kalau pakai nama Tuhan, urusannya udah ribet lagi. Makanya kita sebagai anak Tuhan harus tahu, hati kita harus benar di hadapan Tuhan. Hubungan kita harus benar di hadapan Tuhan. Orang itu kalau hubungannya benar dengan di hadapan Tuhan, hatinya pasti benar. Sikap hatinya benar, mulutnya benar, kelakuannya pasti benar. Kita ini perlu nempel sama Tuhan. Jangan sampai memiliki hati yang angkuh, hati yang sombong, hati yang congkak. Kita perlu pimpinan Tuhan. Kita perlu pertolongan Tuhan. Supaya hidup kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, kita semakin hari harus belajar mengerti kelemahan kita, kekurangan kita, kekuatan kita. Sehingga kita tahu persis semua tindakan, apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, akan membuat hidup kita semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini yang perlu kita kejar, itu adalah pribadi Tuhan. Dan kita belajar menyenangkan hatinya dan didapatin berkenan di hadapannya. Kita mau ngejar apa? Ambisi? Ego? Ambisi ini kalau tidak dikontrol, tidak dikendalikan juga akan menguasai. Kita akan menjadi orang yang naif, menjadi orang yang serakah, menjadi orang yang tamak, menjadi orang yang pintar sendiri. Kalau sudah seperti ini, siapapun yang ngomong akan dilawan. Apalagi yang bertentangan dan berlawanan. Seakan-akan menjadi musuhnya karena nggak mendukung. Kalau sudah seperti itu, bagaimana mungkin hatinya bisa dengar suara Tuhan? Karena apa? Ego dan hawa nafsu yang ngontrol dan mengendalikan. Hidup kita sebagai anak Tuhan harus menyerahkan diri kita di hadapan Tuhan sepenuhnya. Belajar, mengontrol, mengendalikan, menyerahkan semuanya, emosi kita, perasaan kita, kehendak kita kepada Tuhan. Kita serahkan kepada kehendak Tuhan. Sehingga keputusan kita, sikap kita itu seperti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Saya berdoa Bapak Ibu, semakin hari semakin kita kenal firman Tuhan, kita bisa mengendalikan diri dengan baik. Kita bisa mengendalikan emosi kita. Kita bisa menaruhnya pada pusat kehendak Tuhan. Pak, saya ini orang yang meledak-ledak. Pak, saya ini merasa pintar buat diri saya sendiri. Saya suka merendahkan orang lain. Saya memandang sebelah mata. Kalau sampai kita itu sampai hari ini masih seperti itu, kita butuh Tuhan datang kepada Tuhan. Kita serahkan semua kelemahan kita itu di hadapan Tuhan. Kita omongin di hadapan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang beresin hidup kita. Kalau kita memiliki hati yang lunak mau diberesin Tuhan, Tuhan akan pulihkan. Tapi kalau kita ngotot, kita malah marah, kita nggak terima, waduh, kok semakin hidup dipimpin daging. Kelihatannya kok bisa ngomong firman, tapi sebenarnya kok dipimpin oleh dagingmu. Sekalipun kok bisa pelayanan, tapi sebenarnya dagingmu yang mengendalikan. Kita harus menyerahkan diri balik lagi kepada kehendak Tuhan. Bapak Ibu, mengkoreksi hati kita yang terdalam ini. Kita itu bisa melakukan apapun juga. Yang kelihatan hebat, kelihatan kudus, kelihatan suci di hadapan manusia. Tapi belum tentu kalau hati kita ini gak murni di hadapan Tuhan, kita berkenan di hadapan Tuhan loh. Kita mau ngejar apa? Kita bisa hebat ngomongnya, tapi emosi kita gak terkendali. Kita suka berantem, kita suka bertengkar, kita suka gegeran. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi berkat? Bagaimana mungkin hidup kita menyenangkan hati Tuhan? Bagian terpenting dalam kehidupan kita adalah menaruh hati kita, kemauan kita dan kehendak kita pada pusat kehendak Tuhan. Hari ini kita semua punya kelemahan masing-masing yang berbeda. Kelemahan Bapak Ibu beda dengan kelemahan saya.
Mungkin satu dengan yang lain kelemahannya beda. Kenalin kelemahanmu itu. Jangan sampai menjadi jerat setan untuk kita bertindak, berkelakuan, bersikap, akhirnya kita jatuh di dalam dosa. Kita serahkan kepada Tuhan semua kelemahan kita. Kita omongin di hadapan Tuhan. Ada orang yang sukanya berzina, ada sukanya marah-marah, sukanya menipu, orang yang angkuh, sukanya sombong, sukanya macam-macam yang buruk-buruk. Kita datang kepada Tuhan, kita serahkan di hadapan Tuhan. Jangan sampai itu menjadi penghalang. Kalau itu, kelemahan itu kita pelihara terus, kita akan diseret dengan kelemahan itu jatuh dalam dosa. Akhirnya kita menjadi orang yang angkuh dan menangnya sendiri, benarnya sendiri, hebatnya sendiri, tidak bisa tegur, tidak bisa dinasihatin, seenak perutnya sendiri. Bagaimana mungkin hidup kita berkenan di hadapan Tuhan? Bapak Ibu, kita harus memiliki hati yang lemah lembut, bukan hati yang congkak, bukan hati yang gampang marah, tapi kita menjadi orang yang bisa memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Di Amsal 15 ayat 18, si pemarah membangkitkan pertengkaran. Orang yang gampang marah, orang yang bisa mengendalikan emosinya, gak bisa menaruh hatinya pada pusat kehendak Tuhan, itu gampang marah. Tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Ayo, sekarang dicek, kita sebenarnya seperti siapa di hadapan Tuhan? Sebenarnya sejatinya kita seperti apa di hadapan Tuhan? Apakah kita benar-benar menjadi orang yang berjalan sesuai kehendak Tuhan? Atau kita menjadi orang yang munafik, menjadi orang yang menipu orang lain, menipu diri sendiri, menipu orang banyak. Dan kita merasa benar dan bangga. Nih loh aku, lihat apa yang aku kerjakan, lihat apa yang aku lakukan, lihat semuanya. Ini semuanya aku lakukan karena aku hebat, aku bisa, aku mampu, aku sanggup. Padahal di dalamnya bobrok, rusak, dan bejat. Kita harus menyerahkan semua kelemahan kita di hadapan Tuhan itu seperti apa. Kita harus menaruh sepenuhnya di hadapan Tuhan. Semakin hari, biar hidup kita semakin didapatin berkenan di hadapan, menyenangkan hati Tuhan. Hari ini, yang suka berantem, suka berselisih pendapat, gak terima dengan pendapat orang lain. Loh, kalau engkau gak terima dengan pendapat orang lain, bahkan engkau gak terima dengan khotbah pengajaran orang lain, kamu gak perlu marah, gak perlu maki, gak perlu berkata kotor. Orang memang pengajarannya berbeda, pemahamannya berbeda, pewahyuannya berbeda, terima aja. Ngapain kita mesti geger? Untungnya apa? Kalau ribut berantem, ribut gegeran, kita justru hidup dipimpin daging, berjalan bukan karena kehendak Tuhan, bukan kemauan Tuhan. Bapak Ibu, nih yang di dalam hati kita ini penting nih hari ini. Karena kita seringkali diperhadapkan hal buruk yang gak enak, hal yang pahit kadang, hal yang menyakitkan kadang, hal yang bertentangan dengan keinginan hati kita. Kita diperhadapkan dengan orang-orang tertentu yang berselisih pendapat dengan kita. Apa kita mau berantem? Apa kita mau gegeran? Atau kita mau berdiam diri, menerima kelemahan orang lain sebagai kekuatan kita? Bukankah kasih menutupin segala pelanggaran? Kasih menutupin segala pelanggaran, bukan menimbulkan pertengkaran, amarah dan kebencian, keangkuhan yang menimbulkan pertengkaran. Kalau kasih menutupin semua pelanggaran, kita harusnya memiliki kasih, karena yang kita sembah Allah yang adalah kasih sendiri. Dia adalah seorang pribadi yang powerful dan dahsyat, yang harusnya manifestasi melalui kehidupan kita. Ayo, coba cek sampai kedalaman batin kita itu seperti apa hari ini. Kita sungguh-sungguh memiliki kasih atau sekedar di bibir kita? Bagaimana mungkin kita memiliki kasih tapi kita sering umbar kesalahan orang lain? Kita sering gosipin, kita sering tuduh, kita sering maki, bahkan maki pasangan kita. Kita jelek-jelekin, kita rendahkan istri kita begitu rupa. Apa dipikir kita punya kasih? Kasih palsu yang ada. Kita rendahkan pasangan kita semau kita sendiri, kita ngomong kasar seenak kita sendiri. Terus kita berpikir bahwa kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Alkitab ngomong kasih menutupin segala pelanggaran kok. Kalau ada orang bikin kesalahan kita tutupin. Bukan kita tutupin dosanya. Kalau salah dibilang salah, tegur, suruh bertobat. Bukan diumbar-umbar kemana sana kemari. Amin. Kita sama-sama koreksi dalam batin kita. Kita belajar mengkoreksi dalam batin kita. Tapi kalau kasih itu nggak ada ya, orang akhirnya
suka berantem, suka gegeran, bahkan gak saling sapa. Itu sebenarnya hidup kita 100% dipimpin oleh daging, bukan dipimpin kehendak Allah. Sekalipun kita ke gereja, sekalipun kita pelayanan, sebenarnya kita dipimpin daging. Bagaimana mungkin orang dipimpin daging berkenan di hadapan Tuhan? Bapak Ibu, ini kita harus perlu terus hari demi hari berjalan dipimpin oleh kehendak Tuhan dan kemauan Tuhan. Jangan menjadi orang yang gampang meledak-meledak amarahnya, emosinya. Bukti nggak ada penguasaan diri, pengendalian diri. Semakin kenal Tuhan, karaktermu harusnya semakin berubah. Kalau nggak berubah, saya nggak tahu selama ini kamu nyembah Tuhan atau nyembah siapa. Orang yang nyembah dirinya sendiri, orang itu menjadi angkuh, sombong, dan belagu. Hebat menurut cara pandangnya sendiri. Gak bisa ditegur, gak bisa dinasihatin, gak bisa beda pendapat. Semua orang yang beda pendapat dianggap musuh. Kalau bisa perlu dibinasakan. Nah, kita ini nyembah Tuhan apa nyembah setan kalau udah seperti itu? Daging yang ngontrol dan mengendalikan itu. Kita perlu bertobat balik kepada Tuhan. Tuhan sanggup memulihkannya. Datang saja. Apapun kelemahan dan kekuranganmu, datang kepada Tuhan. Tuhan sanggup memulihkannya. Tuhan kita itulah Tuhan yang hebat, Tuhan yang mampu, Tuhan yang sanggup. Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Apapun kondisi kita hari ini. Engkau suka marah-marah, engkau suka berantem, engkau suka gegeran, engkau suka berzina, engkau suka menipu, suka melakukan dosa apapun juga, datang kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup memulihkan. Dia Allah yang sanggup memulihkan dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih kami menyerahkan semua kelemahan dan kekurangan kami dalam hadirat-Mu. Tuhan, koreksi sampai kedalaman batin kami. Dapatin hati kami ini benar di hadapan Tuhan. Kuduskan, sucikan dengan darah-Mu. Kami meteraikan firman-Mu dengan darah Yesus. Nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, terpatri, terpahat dalam loh batin kami sampai firman itu benar-benar menjadi kehidupan, praktek hidup hari-hari mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua orang yang mendengar firman ini dimanapun mereka berada. Tuhan berkati, Tuhan jabah, Tuhan ubahkan. Kamu berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit, taruh kanan bagian sakit. Kamu berdoa oleh bilur Yesus, dari jadilah engkau sembuh. Jadilah engkau sembuh. Jadilah engkau sehat, jadilah engkau normal. Berkati semua orang yang mendengarkan firman ini. Pekerjaan usahanya diberkati, keluarganya diberkati, pelayanannya diberkati Tuhan. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.